Halo guys, di sini aku pengen ikut komentar, memberikan pendapat dan opini pribadi aku tentang, kasus es kopi Vietnam yang melibatkan Jessica Kumala Wongso, yang aku yakin dari awal Jessica ini tidak bersalah. Dan yang menambah keyakinan aku tentang hal ini adalah ketika, aku menonton sebuah series drama di WeTV pada tahun 2021 yang berjudul Cyanida. Tentu menurut aku bukan tidak mungkin alur case Cyanida di dunia nyata juga mungkin sama. Nah, lalu beberapa hari ini viral reaction banyak influencer di TikTok tentang film dokumenter kasus ini yang berjudul Ice Cold yang tayang di Netflix. Nah, saking penasarannya aku juga, langsung masuk ke Netflix dan berlangganan untuk, menonton dan mempelajari ulang kasus ini yang menurut aku Jessica Kumala Wongso tidak bersalah dan putusan hakim pada masa itu, menurut aku keliru dan tidak berdasar. Dari awal kasus ini bergulir pada tahun 2016, aku termasuk orang yang ngikutin case ini sampai akhir. Jujur li aku sangat nyesek dan sedih banget ngelihat kondisi dan nasibnya Jessica. Meskipun aku tidak mengikuti persidangan Jessica secara full sebanyak 32 kali, namun, aku mengikuti sekali alurnya hingga akhir putusan hakim memutuskan Jessica dihukum 20 tahun penjara dengan kasus pembunuhan berencana tanpa bukti dan bandingnya atas kasus ini ditolak. Nah, menurut pendapat aku pribadi tidak ada alasan untuk menahan dan menyatakan Jessica sebagai pelaku pembunuhan atas korban yang bernama Wayan Mirna Solihin. Karena hingga hari ini tidak ada bukti nyata dan jelas yang memperlihatkan bahwa Jessica telah menaruh racun dalam ice coffee Vietnam yang diminum oleh Wayan Mirna Solihin. Juga tidak ada otopsi secara penuh terhadap jenazah almarhum yang harusnya dengan tidak ada otopsi maka no case no justice. Justru menurut aku pribadi, semua cerita, pendapat, statement, dan rumor yang muncul ke permukaan hanya asumsi yang dinaikkan ke publik dan media yang kemudian menggiring opini publik untuk menyatakan Jessica bersalah dalam kasus ini. Dalam perjalanan sidang ada saksi-saksi dan ahli psikolog yang didatangkan oleh pihak kejaksaan, justru menurut aku pribadi ini memberikan pendapat seperti sengaja untuk memberatkan pihak Jessica. Dan lucunya, kesaksian dan keterangan dari dokter Jaja yang rasional, masuk akal, dan ilmiah sebagai seorang dokter yang ikut serta dalam penanganan jenazah Mirna di awal justru seperti diabaikan. Bahkan saksi ahli dari Australia justru dideportasi. Nah, dari segelumit kisah kasus yang sangat panjang ini dan yang sudah terlanjur booming dan heboh di mana-mana dan dengan keraguan-raguan, akhirnya diputuslah Jessica bersalah atas kematian sahabatnya Mirna. Aku berpendapat, kasus ini memaksa Jessica Kumala Wongso menjadi tersangka karena akan ada pihak yang malu jika kasus ini tidak selesai dan tersangka aslinya tidak ditemukan. Mungkin juga, bisa sebagai sarana oknum-oknum tertentu untuk naik jabatan karena dianggap berprestasi telah menuntaskan kasus kontroversial ini. Atau juga mungkin ada kasus besar yang sedang ditutupi pada masa itu. Bisa jadi mafia atau hal lain yang lebih besar. Namun kasus ini dijadikan sebagai sarana untuk mengalihkan perhatian publik pada masa itu. Di sini, aku cuman pengen kasih pesan tentang mahalnya keadilan dan kejujuran di negeri ini. Untuk para polisi, jaksa, hakim, dan saksi yang telah bekerja dengan baik di kasus ini, aku mau bilang, terima kasih banyak, karena kasus ini pasti sangat melelahkan serta sangat menguras tenaga, pikiran, dan emosi. Tetapi seandainya dalam perjalanan kasus ini ada yang dengan sengaja memberikan keterangan dan putusan yang tidak adil atau sengaja memberatkan sebelah pihak atau ada yang menerima suap untuk, memberikan keterangan yang palsu, percayalah kalian tidak akan lepas dari pengadilan Tuhan di akhirat nanti. Dan untuk Jessica, aku percaya kalau kamu hanya kambing hitam dalam kasus ini. Percayalah tidak 100% masyarakat Indonesia menjudge kamu sebagai pembunuh.
masih banyak orang-orang yang percaya dan mendoakan kamu, dan semoga orang-orang yang sengaja berlaku tidak adil dengan kamu akan dapat karmanya. Dan seandainya kasus ini terjadi di 2023, pastilah kondisinya akan terbalik dan kamu akan bebas dengan kawalan netizen. Dan di akhir, aku sangat berharap bahwa presiden bisa membuka kembali kasus ini demi menegakkan keadilan dengan sebenar-benarnya. Cukup sekian, terima kasih.